Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Kelas Emas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa buat kalian yang cari emas-emasan nih, emas ataupun perhiasan dan lain-lain, jangan lupa cek IG, sosmed kita, TikTok kita, Stockpad kita, Shopee kita, semuanya ada di link di bawah ini di YouTube ini ya. Oke, kita mulai aja langsung. Video kali ini saya akan ngebahas tips mengenai pembelian properti kalian yang pertama, atau mungkin kalau udah beli yang kemarin, mungkin yang kedua ya. Amin gitu. Nah, ada beberapa tips nih yang perlu kita ketahui ketika kita hendak membeli suatu properti. Entah itu tanah, rumah, ataupun apartemen gitu ya. Nah, tipsnya ada 6. Cepat aja, singkat supaya kita nggak terlalu berlama-lama dan mudah diingat ya. Dan tentunya praktikal dan bermanfaat ketika kita benar-benar mau membeli suatu properti. Nah, ini tentunya kita semua udah tahu ya, jika kita membeli suatu rumah ataupun apartemen, yang paling penting adalah lokasi, lokasi, dan lokasi katanya. Tapi kita harus hati-hati, lokasi yang seperti apa yang dimaksud. Ini contohnya kalau misalnya kita di Jakarta, Sudirman, ya jelas bagus lah. Di Surabaya, Jalan Raya Darmo, Raya Maijen, HR Muhammad, jelas itu lokasi yang bagus lah. Tapi apakah lokasi-lokasi seperti itu saja yang itu boleh dibeli? Terus kalau lokasinya nggak prime, nggak boleh dibeli dong bro. Ya belum tentu seperti itu juga gitu kan. Jadi lokasi itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Lokasi masa kini dan lokasi di masa datang. Jadi bedanya kalau lokasi di masa kini, ya kalian tentu mohon maaf nih buat kita yang mungkin masih muda ya, tabungannya nggak seberapa banyak, nggak mungkin kita dapat di lokasi yang terlalu prime juga gitu kan. Jadi kita carinya lokasi yang nantinya akan menjadi lokasi prime di masa yang akan datang. Nah contohnya nih kalau di Surabaya, sekarang kan di Surabaya Pusat, Barat, Surabaya Timur udah mulai penuh. Jadi orang-orang mungkin larinya ke arah Surabaya Selatan yang mengarah ke Sidoarjo. Ya kayak di Jakarta lah, satelit penunjangnya kan ada Tangerang, Bekasi, Depok gitu-gitu ya. Surabaya kan juga udah mulai kayak gitu. Jadi mungkin kita cari lokasi yang sedang berkembang di daerah mana itu. Nah, kalian juga bisa cari info lebih lanjut di kota di mana kalian tinggal gitu. Jadi lokasi itu nggak melulu cuma lokasi yang tren sekarang, tapi juga kita lihat lokasi di mana yang akan banyak padat penduduknya, yang di mana akan banyak pabrik dibuka, akan ada mall dibuka, akan ada tempat wisata baru dibuka. Nah, di lokasi-lokasi itulah yang kita harus invest. Sama lah kalau kita invest di suatu perusahaan, kita cari perusahaan yang nantinya akan menjadi perusahaan yang besar. Kalau kalian beli sahamnya Amazon atau Gojek dulu, ya mungkin kan murah ya gitu ya. Tapi ketika nanti 10 tahun lagi, tentunya akan kenaikannya akan jauh lebih besar gitu. Itu yang pertama, lokasi. Nah, yang kedua, nah, kalau kita beli properti hati-hati mengenai legalitas, karena banyak sekali properti yang dijual mungkin harganya miring tapi ternyata legalitasnya juga miring gitu. Dalam arti legalitasnya miring itu nggak jelas SHM atau SHGB gitu. Tapi kan banyak juga surat-surat yang lain ya sekarang, kayak contohnya ada surat hijau misalnya, atau surat petok atau surat tanah kiri gitu ya. Ada tanah agendom dan macam-macam lah. Kalau kita ngomong legalitas nanti terlalu panjang karena itu teknis banget. Tentunya kalian konsultasikan aja di notaris kepercayaan kalian. Intinya kalian harus berhati-hati mengenai legalitas suatu tanah. Karena SHM aja pun yang udah ada stempelnya BPN masih bisa jadi masalah di kemudian hari nih kalau kita nggak hati-hati menelitinya. Apalagi yang ada hubungannya dengan masalah waris, hak warisan, yang punya tanah udah meninggal, jadi itu sudah tanahnya jadi milik anaknya tapi belum dibalik nama ke anaknya. Jadi ini masalah-masalah legalitas yang harus kalian pelajari. Selain legalitas tadi, ada juga aspek legalitas dari developer atau pengembang rumah atau apartemen tersebut yang juga harus kalian pelajari tentunya. Tapi masalah aspek legalitas ini nggak akan saya bahas terlalu lebih detail lagi karena nanti akan jadi kepanjangan. Jadi sekolah hukum, nanti kelas hukum nanti namanya. Oke, yang ketiga, itu juga penting, kalian harus cari tahu ya siapa pengembangnya. Kalau kalian beli tanahnya atau rumahnya itu secondary atau apa ya namanya, rumah second ya, itu kalian nggak usah pusing terlalu gimana, karena itu berarti udah di tangannya pembeli yang pertama, lalu kan pindah ke kalian. Jadi kalian tinggal memastikan itu keamanannya di notaris. Tapi kalau kalian beli pertama kali dari seorang developer, kalian harus cari tahu nih developernya siapa. Ya tentunya kalau developernya udah ternama, kayak misalnya sebut aja brand lah ya, nggak apa-apa, Citraland misalnya, atau mungkin Ciputra gitu, atau mungkin Pakuwon gitu yang udah jelas. Tentu mungkin kalian bisa lebih feel safe untuk membeli. Tapi kalau developer baru, bukan berarti developer baru atau yang belum punya nama itu developer jelek ya.
banyak developer baru yang memang niat bisnis juga, niat bantu juga, niat invest juga, dan mereka bagus juga sebetulnya. Nggak cuma nama-nama yang terkenal itu tadi. Nah, itu justru malah yang nama-nama tadi itu harganya malah cenderung biasanya lebih mahal. Karena mereka kan udah punya nama besar gitu ya di Indonesia. Tapi kalau kalian nemu nama-nama developer yang baru tapi mereka ternyata belum terkenal dan kalian beli proyek mereka awal-awal, early bird gitu ya, early project gitu ya, itu kalian malah bisa dapat harga pre-launching dan malah harganya bisa naiknya lebih pesat daripada kalian beli dari developer yang udah sangat besar itu tadi. Jadi kalian mesti cek-cek lah ya, intinya do your own research, do your own homework, kerjakan PR kalian, jangan males-males, cari tahu aja developernya siapa sih, backgroundnya apa sih, mereka ini siapa, manajemennya siapa, sekedar tanya-tanya aja, mungkin ke agent-agent atau ke teman-teman atau ya orang-orang yang kalian kenal di sekitar kalian. Nah, tips yang keempat, oke, lokasinya udah bagus nih. Let's say di daerah Surabaya Barat agak keluar Menganti misalnya. Oke, lokasinya berkembang karena daerah Surabaya udah penuh banget kan Surabaya Barat. Tapi ternyata di sana itu posisi tanahnya yang nggak pas, itu juga bisa jadi bermasalah loh. Jadi lokasinya udah bagus, tapi di daerah Menganti itu kan rumah nggak cuma satu guys. Ada ratusan bahkan ribuan bahkan mungkin belasan ribu rumah yang dijual. Nah berarti kan itu juga pesaing-pesaing kalian dia akan datang yang nanti ketika kalian jual mereka juga bisa jadi penjual saingan kalian gitu kan. Nah kalau posisi tanah kalian itu nggak pas, ya contoh nih tusuk sate kah, hook kah, atau itu apa ya tanah pojok kah, kuldesak ya, tanah jalan buntu, tahu kan ya jalan buntu tanah kalian di ujung. Nah, atau tanah normal, kafil normal biasa, itu menentukan loh untuk kalian nanti jual kembalinya harganya seperti apa. Jadi itu juga kalian mesti hati-hati, jangan tergiur tanahnya murah gitu. Ternyata dia hook dan di jalan besar, jadi GSB-nya itu nanti kepotong besar. GSB itu apa ya? Kayak parkiran atau lahan yang nggak bisa dibangun rumah. Itu cuma bisa dijadikan taman atau parkiran mobil. Nah berarti bangunannya kecil banget nanti rumahnya yang bisa dibangun. Nah hal-hal seperti itu menjadi juga salah satu pertimbangan kita untuk membeli tanah. Posisi tanah dan bentuk tanah itu juga jangan lupa. Kalau bentuknya kotak itu yang terbaik. Nah biasanya bentuk yang terbaik itu guys, itu misalnya nih 5 kali 10, 6 kali 12. Gampangannya lebarnya itu 6. Biasanya panjangnya itu dikalikan 2. Itu biasanya yang paling umum ya, 7 kali 14. 8 kali 16 itu tanah yang bagus lah, bisa dibilang perfect shape. Kalau bilang 10-10 gimana bro? 10 kali 10 kan kotak tak ya, itu biasanya ya oke lah, not bad tapi juga not the best gitu. Kalau the bestnya cari aja yang 6 kali 12, 7 kali 14, 7 kali 15 kurang lebihnya seperti itu yang lebih bagus. Tapi kalau kalian udah beli tanah yang bentuknya aneh-aneh nih, misalnya bentuknya nggak kotak nih bro, harganya murah tapi dia bentuknya ngantong belakang kecil, yang depan lebarnya 10, yang dalam lebarnya 4. Jadi bentuknya kayak hampir segitiga gitu. Saran saya kita mesti tengok lagi apakah udah yakin mau beli tanah yang model kayak gitu. Jadi itu tadi posisi dan bentuk tanahnya. Oke. Udah berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4. Udah 4 hal yang aku bagikan. Nah yang kelima. Nah jadi gini, kita kalau mau beli rumah, pengalaman saya 85% orang itu belinya via KPR. Nggak mungkin beli cash. Karena memang beli rumah ratusan juta miliaran dengan cash memang jarang. Ada sih kalau kalian yang punya ya kalian beruntung, tapi buat kebanyakan orang most likely pasti akannya DP lalu akan masuk KPR di bank. Nah oleh karena itu suku bunga kalian tuh sangat menentukan gimana kalian nanti ketika jual rumah itu kembali. Nah kenapa? Karena ketika suku bunga itu murah, biasanya nih promo-promo di bank itu banyak banget. Ada promo KPR kan tuh biayanya kan banyak banget ya, ada pajak-pajak, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ketika kalian membeli rumah, kalian tuh akan dicas yang namanya pajak BPHTB ke pemerintah sebesar 5% dari harga rumah tersebut. Nah, itu lalu juga ada suku bunga bank itu suku bunga KPR ya. Jadi misalnya sekarang nih suku bunganya kalau nggak salah sekitar 4%-an lebih deh kalau nggak salah. Nah, jadi biasanya nanti di KPR-nya bunga kalian tuh sekitar 6%-an ketika kalian nyicil rumah. Nah, itu juga harus kalian pikir kalau suku bunganya lagi tinggi, nanti tentunya ketika kalian jual rumah, potensi cuan kalian itu pasti lebih susah daripada ketika kalian membeli rumah, suku bunga lagi murah banget. Sekarang suku bunga oke sih, masih nggak terlalu tinggi banget dibandingkan dengan dulu ya sebelum pandemi, suku bunga itu lebih tinggi. Tapi kalau sebetulnya kita bilang the best momennya itu tahun lalu ya. Tahun lalu sekitar 2022, 2021, suku bunga itu rendah banget guys.
Bahkan KPR tuh sempat menyentuh angka 3%-an bunganya, 3,9% bunga KPR. Jadi kalian itu paham nggak sih kayak gini? Rumah kalian setiap tahun kenaikannya berapa? Katakanlah 8% misalnya. Nah, kalau kalian kemakan suku bunganya cuma 4%, berarti kalian tuh setiap tahun rumah kalian itu masih cuan 4% per tahun. Padahal kalian udah bayar bunga bank tuh. Nah, tapi bayangin kalau suku bunga lagi tinggi nih. Karena suku bunga lagi naik terus. Kalian misalnya, aku nggak mau beli rumah, tunda-tunda terus. Kalian tunda nih akhir tahun. Suku bunganya udah naik terus. Sampai ternyata nanti akhirnya bunga KPR-nya sampai 8%. Ya terus kalian cuan apa gitu? Udah bunganya 8%, kalian kenaikan rumah setiap tahun 8%, terus kalian masih bayar pajak, akhirnya nggak cuan apa-apa gitu kan. Jadi suku bunga itu biasanya sangat menentukan. Dan kalau suku bunga rendah, biasanya banyak promo dari bank untuk biaya admin dan lain-lainnya. Yang terakhir, ketika makroekonomi lagi bagus apalagi buruk, itu juga sangat menentukan kalian membeli rumahnya tepat atau enggak timingnya. Contoh nih, kalau kondisi makroekonomi lagi bagus kayak tahun 2014, 2015, itu kalian kalau mau beli rumah, itu harganya pasti di atas. Jelas lah, semua orang punya duit gitu bro. Jadi semua orang bisa beli rumah. Jadi pesaing lo sesama pembeli rumah itu banyak. Akhirnya apa? Ya harga rumah naik lah. Jadi kalian mendingan kapan? Tunggu waktu siklusnya agak slow down. Kapan? Sekarang ini saatnya. Bulan lalu, tahun lalu itu juga bagus lah. 2021, 22, 23 ini menurut saya itu makroekonomi kan kalian tahu semua lah ya, ada perang Rusia, perang Ukraina, itu kan akhirnya membuat ekonomi ini lagi sulit. Itu banyak orang yang jual BU guys. Bahkan nggak cuma orang, developer pun banyak yang jual promo gila-gilaan. Free furniture, free pajak, free BPHTB, free notaris. Itu makroekonomi karena sedang lesu. Sehingga mereka berbondong-bondong penjual ini gimana caranya ngabisin stok. Nah, kita pembeli ini sebetulnya sekarang yang diuntungkan kalau kita ini beli di musim makroekonomi yang sekarang ini. Jadi kalian harus tepat juga memilih timingnya ketika kita membeli rumah. Oke, saya rekap sedikit aja. Jadi ada berapa tadi? 6 hal. Oke, itu aja tips dari saya. Mungkin agak panjang, agak berat ya, di otak panas mungkin sedikit. Buat kita yang mungkin jarang mikir untuk pembelian properti, banyak bahasa-bahasa yang mungkin agak kurang pas ya, mohon maaf. Tapi bisa menjadi, moga-moga lah ya, ini bisa bermanfaat. Tipsnya kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya di komen di bawah ini. Ya, tanya aja, nanti kita akan jawab semaksimal mungkin. Atau kalau lebih cepat, tanya aja Uncle Google. Bisa dicek aja apa terms yang kurang paham, nanti bisa di Google lagi supaya bisa lebih jelas. Tapi mudah-mudahan episode kali ini bisa bermanfaat buat kita semua yang mau membeli rumah. Jangan lupa, kalau yang cari perawat-masan, jangan lupa cek IG kita, TikTok kita, Tokped kita, Shopee kita, link yang ada di bawah ini. Thank you so much for watching guys. See you in the next video.